Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Serendiva Regina Menumanas dan Nama saya Ricardo Junior Ripsili. Kami dari kelas G akan mempresentasikan tugas video, di mana kita mulai dari PPT. Nah, teman-teman di sini ada untuk kejahatan software yang berdampak bagi individu, perusahaan, dan negara berdasarkan UU IT. Perkembangan teknologi dalam era globalisasi telah membawa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun tidak semua dampak yang dihasilkan selalu bersifat positif. Salah satu dampak negatif yang muncul sering dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, yakni kejahatan cyber atau sering disebut dengan cybercrime. Kejahatan cyber atau cybercrime telah menjadi semakin umum dan kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku kejahatan dalam dunia siber ini sering disebut dengan istilah cracking maupun cracker, di mana mereka melakukan kejahatan dengan berbagai tujuan. Salah satu kejahatan cracking maupun cracker yakni phishing. Phishing merupakan kejahatan yang tujuan utamanya adalah untuk menguntungkan diri sendiri, dan tentunya kejahatan ini juga sangat merugikan pihak lain. Di sisi lain, phishing juga dapat dikatakan sebagai salah satu tindak kriminal elektronik yang mengambil bentuk penipuan. Menurut laporan Organisasi Internasional Anti-Phishing Working Group (APWG), sepanjang tahun 2022 tercatat ada lebih dari 4,7 juta serangan phishing, dan jumlah tersebut sudah meningkat sejak awal tahun 2019 sekitar sebanyak 120% per tahun. Baik, kita lanjut di sini. Nah, ini untuk jurnalnya tentang tindakan kasus cyber phishing 16 shop berdasarkan UU IT nomor 19 tahun 2016. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada slide presentasi PowerPoint pertama, bahwa penelitian ini membahas mengenai kasus cyber phishing yang dilakukan oleh kelompok phishing 16 shop, yaitu dilakukannya penipuan dengan cara membuat dan menjual platform website dan software palsu menyerupai situs transaksi elektronik asli yang bertujuan untuk mengetahui target. Nah, dampak bagi individu teman-teman, ibu dan teman-teman, di sini tuh ada dua. Yang pertama, kerugian secara finansial, di mana phishing dan malware dapat mencuri informasi pribadi seperti data kartu kredit atau rekening bank yang menyebabkan kehilangan uang. Yang kedua adalah kehilangan data pribadi. Nah, ransomware dapat mengekspresi file penting individu, memaksa mereka membayar tebusan untuk memulihkan data. Nah, dampak bagi perusahaan itu ada 4. Yang pertama, kerugian finansial besar. Kedua, reputasi tercemar. Ketiga, gangguan operasional. Keempat, pencurian kekayaan intelektual. Nah, lanjut lagi. Di sini ada pendahuluan teman-teman. Pendahuluan juga itu masih berkaitan dengan di slide presentasi PowerPoint yang bagian kedua. Terlanjut di metode, jenis penelitian, pendekatan hukum, dan sumber bahan hukum. Ada teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Nah, untuk hasil dan pembahasan, prinsip utama dari teori ini menjelaskan mengenai pemahaman bahwa kejahatan dapat terjadi ketika keadaan dapat mendukung kejahatan tersebut dan menghasilkan peluang kriminal. Teori ini juga termasuk ke dalam teori kriminologi yang menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi sebagai akibat dari 3 elemen utama, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan kurangnya pengawasan yang mampu. Nah, berdasarkan dari kasus cyber phishing 16 shop di atas, teori aktivitas rutin cyber erat kaitannya antara dengan kejahatan elektronik yang dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip ini ke dunia digital, di mana aktivitas rutin melibatkan perilaku dan interaksi online. Dampak bagi negara, terutama ancaman keamanan nasional, cyber tech pada infrastruktur kritis, misalnya listrik, komunikasi, atau militer.
dapat kelemahan stabilitas negara. Kedua, kerugian ekonomi. Serangan terhadap lembaga keuangan atau pemerintah dapat menyebabkan kerugian besar pada perekonomian. Yang ketiga, spionase siber. Negara lain mungkin mencuri informasi strategis atau intelijen melalui serangan software. Yang keempat, meningkatkan biaya pertahanan siber. Negara harus menginvestasikan anggaran besar untuk melindungi infrastruktur dari serangan digital. Nah, kita lanjut lagi. Nah, penipuan dalam pasal 378 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, di mana diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, bunyi dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 akan dibacakan oleh teman saya. Pasal ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. B. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. 2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan tindak pidana jika ditunjukkan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, atau perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Bunyi dalam pasal 50, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya dalam pasal 35 kita lanjutkan di sini. Nah, dalam tindakannya terdapat sistem pembuktian pada kejahatan cyber di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada bab 5, bab 2 merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 3. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat membuat akta. Oleh karena itu, sekian dari presentasi kami mengenai tentang kejahatan cybercrime dan software berdasarkan dampaknya bagi individu, negara, dan perusahaan, dan juga
disertai dengan undang-undang IT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena tadi ada suara-suara hujan karena yang posisi ada sementara hujan, Ibu. Terima kasih dan selamat sore.